Halo sobat, kalian pernah enggak sih ngerasa hidup kalian kayak balapan tanpa garis finish? Kayak tiap hari tuh buru-buru, mau cepet-cepet sukses, cepet-cepet punya rumah, cepet-cepet nikah, cepet-cepet kaya. Tapi ujung-ujungnya malah capek sendiri. Aku yakin banyak dari kalian yang ngerasain fase itu. Apalagi kalau tiap buka media sosial isinya pencapaian orang lain semua. Ada yang posting foto traveling ke luar negeri, ada yang unboxing gadget mahal, ada yang upload video wedding mewah. Rasanya tuh kayak, duh, aku ini lagi ngapain aja ya? Kenapa hidupku gini-gini aja? Padahal, nggak semua orang harus lari cepat, nggak semua orang harus ikutan lomba. Hari ini, aku mau ngobrolin tentang slow living. Gaya hidup yang enggak cuma soal hidup santai-santai rebahan doang ya, tapi tentang cara kita lebih sadar sama waktu, lebih bijak sama apa yang kita punya, dan lebih damai sama diri sendiri. Dan satu pertanyaan besar yang sering banget orang tanyain adalah, emang bisa ya slow living kalau keuangan pas-pasan? Jawabannya, bisa banget. Karena slow living itu bukan tentang punya duit berlimpah, tapi tentang cara kita memaknai keseharian, tentang cara kita berhenti sibuk mengejar validasi dari orang lain. Oke, kita mulai pelan-pelan biar kalian bisa nikmatin setiap poinnya. Cara pertama, kurangi FOMO, lebihkan JOMO. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi capek banget seharian kerja. Malam-malam pengen istirahat, buka Instagram. Tiba-tiba lihat story temen yang lagi ngopi di cafe estetik. Temen lain staycation di hotel bintang 5. Ada yang pamer belanja tas branded. Yang muncul di pikiran apa? Kok hidup gue nggak kayak mereka ya? Kenapa gue stuck di sini-sini aja? Itu namanya FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, takut enggak ikut tren, takut enggak dianggap berhasil. Padahal hidup enggak seharusnya jadi ajang pembuktian. Makanya slow living ngajarin kita buat berlatih JOMO, joy of missing out. Sederhananya, bahagia karena enggak ikut-ikutan. Contohnya, kalau kalian lagi pengen hemat, nggak usah maksa nongkrong tiap weekend. Kalau teman ajak liburan yang budgetnya mahal, kalian boleh kok bilang, kayaknya aku belum bisa deh, mau nabung dulu. Itu bukan berarti kalian cupu, tapi kalian tahu prioritas. Dan yang paling penting, kalian nggak keluar duit demi validasi. Coba pikirin, berapa banyak uang yang habis cuma buat kelihatan, wah, JOMO itu bikin hidup lebih ringan. Kalian enggak harus selalu update tren terbaru, enggak harus beli barang viral, enggak harus posting kehidupan sempurna yang sebenarnya enggak bikin kalian bahagia. Cara kedua, nikmati rutinitas kecil slow living. Enggak harus pindah ke desa atau buka kafe dengan lampu tumbler. Enggak sesusah itu guys. Justru slow living mulai dari rutinitas paling kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya, bangun pagi, bikin kopi sendiri, duduk sebentar di teras sambil lihat matahari pelan-pelan naik. Malam hari, lipat baju sambil denger playlist favorit. Nyapu kamar pelan-pelan tanpa mikirin chat kerjaan. Aku punya teman yang tiap sore selalu nyiram tanaman di balkon. Cuman itu doang. Tapi katanya momen itu bikin dia waras. Karena di momen itu dia nggak mikirin target kerja, nggak mikirin cicilan. Dia cuma fokus lihat daun hijau yang tumbuh pelan-pelan. Rutinitas kecil itu jadi ritual mindfulness. Nggak butuh duit banyak, nggak perlu langganan aplikasi meditasi mahal. Yang kalian perlu cuman hadir penuh. Dan percaya enggak, kalau kalian bisa menikmati rutinitas sederhana, hati jadi lebih damai. Hidup enggak lagi berasa lomba. Cara ketiga, lakukan aktivitas yang butuh perhatian penuh. Kalau kalian tipe orang yang pikirannya gampang lompat-lompat, coba cari aktivitas yang enggak bisa setengah-setengah. Contoh gampang, masak dari awal. Mulai dari motong bawang, cuci sayur, sampai plating. Atau gambar manual di kertas. Atau bikin kerajinan kecil kayak lilin aromaterapi DIY. Aktivitas kayak gini bikin kalian full present. Karena kalian nggak bisa sambil scroll TikTok, nggak bisa sambil balas email kerjaan. Dan yang keren,
Aktivitas ini murah banget, nggak butuh tools mahal. Yang mahal itu kesediaan kalian untuk hadir penuh. Aku pernah iseng bikin scrapbook buat diri sendiri. Awalnya niat cuma pengen ngisi waktu, tapi pas dikerjain, ternyata itu bikin pikiran adem. Karena kita jadi lupa ngebandingin diri sama orang lain. Fokus sama satu hal aja. Cara keempat, mindful consumption. Pernah nggak kalian check out barang diskon yang nggak penting cuma karena takut ketinggalan promo? Nah, itu contoh konsumsi impulsif yang bikin kantong jebol pelan-pelan. Slow living ngajarin kita untuk lebih sadar sama apa yang kita beli. Sebelum bayar, tanya dulu, aku beneran butuh ini? Barang ini bakal dipakai berkali-kali atau cuman lucu di foto? Mindful consumption bikin kita lebih pilih-pilih. Bukan pelit, tapi bijak. Aku dulu sering kalap beli skincare hype yang akhirnya numpuk di lemari. Setelah mulai mindful consumption, aku sadar, enggak semua tren harus diikuti. Yang penting sesuai kebutuhan. Cara kelima, prioritaskan waktu, bukan barang. Banyak orang berpikir kebahagiaan itu soal punya banyak barang. Padahal kebahagiaan yang bertahan lama sering datang dari waktu berkualitas. Coba lakuin. Ngobrol santai sama orang tua, jalan kaki sore sambil denger podcast, bikin sarapan bareng pasangan, itu semua priceless. Jangan sampai kita kehilangan momen-momen kayak gitu cuma karena sibuk cari duit buat beli barang yang ujung-ujungnya nggak bikin bahagia. Slow living ngajarin kita untuk balik ke hal esensial, hubungan dan waktu. Cara keenam, digital detox teratur. Nah, ini yang paling susah buat banyak orang, termasuk aku. Karena hampir semua yang kita lakukan sekarang pakai layar. Setiap bangun tidur, tangan refleks ngecek HP. Belum mandi, udah scroll timeline. Lagi makan pun sambil nonton reels orang. Pelan-pelan, kepala kita jadi penuh sama ribuan informasi yang enggak semua penting. Makanya, slow living enggak akan bisa kalau kita nggak kasih jeda buat pikiran. Digital detox itu nggak harus ekstrim kayak tutup akun sebulan penuh. Coba mulai dari yang kecil dulu. Setiap pagi, kasih waktu 1 jam tanpa HP. Pas makan, taruh HP jauh-jauh. Sebelum tidur, matiin notifikasi. Dan coba rasain efeknya. Awalnya mungkin kikuk, tapi lama-lama kalian akan sadar betapa lapangnya kepala tanpa notifikasi terus-menerus. Aku pernah coba sehari full tanpa medsos. Rasanya, awalnya cemas, takut ketinggalan update. Tapi sore-sore, aku malah merasa tenang. Karena ternyata dunia baik-baik aja tanpa aku update status. Cara ketujuh, belajar. Bilang cukup. Di dunia yang selalu bilang kita harus lebih cepat, lebih banyak, lebih tinggi, pelan-pelan kita lupa nanya, aku ini sebenarnya mau apa sih? Slow living ngajarin kita untuk punya keberanian bilang cukup. Cukup penghasilan buat hidup layak, cukup pencapaian buat bangga sama diri sendiri, cukup waktu buat istirahat. Bukan berarti pasrah atau enggak mau berkembang ya, tapi sadar kapan harus berhenti ngegas. Aku kenal seorang teman yang gajinya nggak seberapa, tapi hidupnya damai banget. Karena dia nggak sibuk nunjukin pencapaian. Dia nggak takut dibilang B aja. Dan lucunya, orang kayak dia ini yang kalau diajak ngobrol, auranya adem. Karena dia nggak sibuk membandingkan diri. Oke, sekarang aku mau share tips praktis biar kalian nggak gampang kebawa arus hidup cepat-cepatan. Tips 1, bandingkan diri sama diri sendiri. Setiap kali kalian tergoda ngebandingin hidup kalian sama orang lain, ingat, kalian nggak tahu perjuangan di balik foto itu. Bandingkan saja progres kalian hari ini sama diri kalian setahun lalu. Apakah sekarang kalian sudah lebih sabar? Sudah lebih bijak belanja? Sudah lebih tahu prioritas? Itu juga pencapaian. Enggak semua harus kelihatan di feed. Tip 2,
latih rasa syukur setiap hari. Kalau kalian belum stabil secara finansial, rasa syukur itu fondasi biar nggak gampang iri. Sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Contohnya, hari ini aku bisa makan 3 kali. Hari ini aku sempat olahraga. Hari ini aku nggak ngeluarin duit buat hal nggak penting. Simple kan? Tapi powerful banget buat jaga hati tetap tenang. Tip 3. Enggak perlu takut dibilang lambat. Banyak orang takut dibilang kurang ambisius. Padahal lambat bukan berarti malas. Lambat itu pilihan sadar, memilih langkah yang sesuai kapasitas. Ingat, hidup bukan lomba sprint. Enggak ada medali buat yang paling cepat nikah atau beli rumah. Yang penting kalian hidup sesuai nilai yang kalian percaya. Tip 4. Cari lingkungan yang enggak toksik. Circle yang penuh pamer dan tekanan itu bikin hidup serba kurang. Kalau ada teman yang hobi nyindir, kok gitu-gitu aja sih hidup lo? Nggak usah defensif, itu tanda kalian perlu jaga jarak. Pilih teman yang bisa diajak ngobrol jujur tanpa saling menghakimi. Tip 5. Nikmati proses, nggak cuma nunggu hasil. Ini penting banget, terutama kalau penghasilan kalian belum stabil. Kalau kalian cuma fokus, nanti kalau aku sukses, kalian enggak akan pernah merasa cukup. Padahal setiap fase punya cerita yang layak dinikmati. Kalian lagi belajar masak supaya nggak jajan mahal, itu proses yang berharga. Kalian kerja serabutan dulu sambil cari peluang, itu pengalaman yang akan bikin kalian lebih bijak. Jadi, kalau kalian sekarang lagi berjuang dengan penghasilan yang belum banyak, jangan merasa kecil. Slow living itu justru paling relevan buat kita yang enggak bisa selalu beli segalanya. Karena makna hidup enggak datang dari saldo rekening doang. Makna hidup datang dari keberanian untuk berhenti sebentar, melihat sekeliling dan bilang, aku cukup, aku pelan-pelan, tapi aku tenang. Terima kasih banget udah dengerin sampai sini. Kalau kalian suka obrolan kayak gini, boleh share episode ini ke temen yang sering ngerasa capek ngejar validasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di Cara Kaya episode berikutnya. Sampai ketemu, dan jangan lupa, pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting kalian damai.